Bahkan saya diketahui teman-teman, "Lu masih mau jadi bupati, teman saya sudah banyak jadi menteri, banyak jadi gubernur, ada beban saya. Seandainya Lu Utara ini sudah maju, buat apa saya mau jadi bupati?" Saya datang mau bersinergi membangun daerah kita yang tercinta. Halo sahabat Skoran Seruya, Seruya TV dan pemirsa dimanapun berada. Setelah lebaran ini kami hadir kembali menyapa melalui program Macarita. Tapi sebelum itu, karena masih dalam suasana Idul Fitri, kami segenap kru karyawan Seruya TV, Koran Seruya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kehadiran kami ada yang bentuk konten mungkin yang tidak pas di hati masyarakat, sahabat Koran Seruya dan pemirsa, mohon kami dimaafkan. Kami menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Nah, setelah lebaran ini, kali pertama program Macarita, kami menghadirkan salah satu tokoh dari Luraya yang tentu saja tidak hanya berkiprah di kampung asalnya, tetapi di tingkat nasional. Nah, sebenarnya sebelum kami mengundang narasumber kami ini, sudah banyak yang mencolek Koran Seruya, Seruya TV melalui messengers bahwa kenapa kita tidak pernah hadirkan tokoh yang satu ini. Nah, untuk memperkenalkannya, beliau ini adalah Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luraya. Nah, tentu dengan menyebut ini sudah ada yang tahu bahwa beliau ini adalah Haji Arsyad Kasmar. Saya sapa dulu, saya panggil Kanda Ki. Apa kabar ini Kanda? Alhamdulillah, Pak. Iya, karena ini kan masih dalam suasana Idul Fitri. Ya. Saya juga mewakili karyawan-karyawati Koran Seruya, Seruya TV mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami pun juga Ya. mengucapkan hal yang sama, khususnya bagi Wiyatulu yang di perantauan, yang tergabung dengan KKLR. Saya mewakili menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada segenap kru TV Seruya. Iya. Ini kan terus terang karena banyak yang mencolek kami. Kenapa Seruya TV tidak pernah mengundang Pak Arsyad setelah terpilih sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luraya? Nah, ini kan kalau berbicara Wijatelu, tentu kan banyak segmen yang perlu dibahas. Nah, saya mulai dulu. Apa sebenarnya keinginan tak sehingga mau memimpin organisasi Wijatelu ini tingkat pusat? Apa yang mendasari Anda? Saya merantau di Jakarta kurang lebih 46 tahun yang lampau. Saya banyak dibesarkan dengan Andi Sose. Bagaimana dulu zaman itu mendirikan KKSS. KKS itu adalah perekat lidah orang Sulawesi Selatan di perantauan. Saya bersyukur sekali bahwa dengan adanya KKLR ini, kita orang Luraya ini bisa saling mengenal, saling menyapa. Dan prinsip kami sebagai Kerukunan Keluarga Luraya ini di bawah kepemimpinan Arsyad Kasmar gitu. Saya bangga bahwa orang Luraya ini sangat majemuk, baik agamanya, profesinya, dan yang lebih menarik, berpuluh-puluh guru besar yang dimiliki oleh Luraya. Belum lagi doktornya, belum lagi masternya. Tapi Luraya ini hanya sebatas memberikan input kepada provinsi. Misalkan, kita tahu Sulawesi Selatan ini kan daerah yang majemuk juga penduduknya, dan Sulawesi Selatan ini jelas kan Luraya. Gitu. Artinya tadi ada pernyataan tak cukup menarik bahwa kita hanya diperhitungkan ketika ada event politik, pilgub, pemilu. Iya, betul. Kenapa kita bisa berpendapat seperti itu? Ya, sudah dari tahun ke tahun kita lihat. Saya zaman kami sama-sama almarhum Fahri Leluasa, rame-rame mengklaim bahwa saya ini orang Luraya. Walaupun dia tidak mengatakan bukan nenek moyang yang di sini, tapi merasa bangga orang Luraya. Ada pernyataan tak menarik tadi Kanda bahwa Wijatelu ini hanya diperhitungkan pada konteks politik, apakah itu pilgub atau pemilu. Bagaimana kita melihat itu? Tadi saya katakan ya bisa iya bisa tidak. Pada saat kita menjalan pileg ini kan pecah kita. Iya, pecah.
berbagai kepentingan dan masing-masing punya jagoan begitu ya. Iya. Bicara tentang gubernur ini sangat didambakan orang Wijatulu ini, Lu'u Raya ini ada yang menjadi apakah bertarung gubernur atau wakil gubernur. Nah, di sini ada beberapa kader yang kita lihat orang Lu'u Raya ya. Misalkan dari ASN mungkin ada Pak Lutfi. Di sana dari TNI ada Pak Margatopi. Mengenai mantan-mantan bupati di sini ada Pak Basmi Mataya, ada Pak Andi Hatta, kan banyak sekali. Tapi saya lihat kok Tidak bergema. Iya, tidak. Padahal kan Lu'u Raya ini tanah bertuan, bukan Iya. tanah tidak bertuan. Setuju. Nah, Iya. kita ini berbicara tentang SDM-nya orang Lu'u Raya. Luar biasa. Saya pernah tanda tangan SK itu puluhan itu guru besar, profesor. Iya. Luar biasa nih orang Lu'u Raya, apalagi dokter-dokternya. Dan Sulawesi Selatan ini kan tidak kalah kita SDM-nya dengan orang lain, kabupaten lain. Harusnya siapapun gubernur di Sulawesi Selatan ini berdayakan ini SDM yang dimiliki oleh Wijatulu. Dan syukur-syukur ada Wijatulu yang menjadi gubernur atau wakil gubernur. Jadi harapan kita konteks Pilgub 2024 ini ada orang Lu'u yang maju. Iya. Menang kalah itu biasa. Iya, tapi harus ada maju. Muncul. Iya. Jadi kita sependapat Kanda sebagai ketua umum kerukunan Lu'u Raya, keluarga Lu'u Raya bahwa Lu'u Raya ini tanah bertuan, bukan tanah tidak bertuan dalam konteks politik pemilu 2024. Seperti itu. Iya. Selain daripada itu, berkesinambungan ke depan, regenerasi orang Lu'u Raya pun juga harus diperkuat. Diperkuat deh. Baik kepada anak-anak mudanya, baik organisasinya, dan anak-anak muda ini kan siap mengikuti senior-seniornya. Nah tadi saya katakan senior-senior ini banyak yang handal, tapi tidak pernah muncul di provinsi. Misalkan saja kepala dinas, kepala bidang, atau asisten. Saya tidak dengar namanya orang Lu'u Raya. Nah, sisi yang lain, bangga mengatakan orang Lu'u Raya ini daerah yang subur. Daerah yang kaya. Kekayaan itu kan kita tidak miliki di Lu'u Raya. Nama daerah dari Lu'u Raya, tapi orang lain yang punya. Mulai kita dari Pale itu kan PMA. Sahamnya mayoritas kepada orang lain. Terus mengenai tentang Mas Mindo, bukan juga kita punya saham. Kelari Bambang dan sebagainya. Jadi kita punya tambang besar, tapi kita tidak punya saham. Jadi kita zero. Hanya jadi penonton. Ya. Seperti itu. Ya, sisi yang lain, kita juga banyak kader-kader kita yang bukan dikatakan sudah sekatan guru besar dan sebagainya, tapi ada kelemahan kita. Tidak ada suatu ilmu yang berhubungan dengan pertambangan geologis. Ada tapi terbatas. Lebih banyak kepada hukum, kepada politik, kepada pendidikan. Nah, kita mau lihat bahwa Lu'u Raya ini harusnya tokoh-tokohnya itu sering-sering sharing dengan anak mudanya. Anak muda ini aset. Maju mundurnya daerah ini di tangan pemuda. Pemuda inilah kita bagaimanapun, pemuda perlu sentuhan-sentuhan yang orang sudah berhasil. Saya bukan mengatakan saya berhasil. Tapi saya meninggalkan kampung halaman ini, sudah lebih 40 tahun saya di Jakarta. Saya mulai dari bawah, mulai dari staf orang, dibina Pak Sosial. Dan saya pernah menjadi pemuda pelopor tingkat nasional, mewakili Jakarta. 2 bidang kepeloporan, pemuda, pencipta lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial. Nah, ini kita lihat bahwa orang Lu'u juga dimanapun tidak kalah dengan orang lain. Artinya mampu tunjuk bersaing. Iya, bisa Pak. Nah, di bawah kepemimpinan tak sebagai ketua umum kerukunan keluarga Lu'u Raya, katanya ada pertemuan beberapa kali nih, yang kita motori bahwa daerah tak ini harus kita perjuangkan kembali jadi provinsi. Mau tidak mau kita harus begitu. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Mau kemana generasi kita? Saya ibaratkan begini, kalau sudah provinsi, udah berapa puluh kepala dinas, kepala bidang, dan lain sebagainya. Ribuan lah tenaga kita. Sedangkan kalau sekarang ini, satu pun kita tidak muncul. Nah, inilah kita harapkan kepada teman-teman, khususnya KLR ini, ayo kita harus turun gunung, bagaimana mau lihat Lu'u Raya ini
jangan tertinggal. Tentunya SDM. SDM. Kita sekarang menjadi penonton dengan kekuasaan. Ya. Bangga banjiki bahwa Iya. besar ini Luraya. Luraya. Ya, setuju. Seperti itu. Iya. Kebanggaan itu memang dari dulu. Saya dulu di Jakarta, kamu dari mana? Walaupun saya dari kampung, saya dari Palopo. Palopo. Bangganya saya dari Palopo. Motivasi orang Palopo itu di mana di perantauan pasti bangga. Nah, sekarang kebanggaan itu harusnya kita buktikan di kampung halaman sendiri. Apa yang kita harus lakukan? Bahwa ya tentunya kita berterima kasih kepada Pak Yudas Iya. telah memimpin Palopo ini dan alhamdulillah bagus. Nah, terus sampai di mana? Hanyakah hampir sampai di situ? Iya. Daerah maju tentunya tidak lepas daripada pendidikannya. Iya. Kita sudah punya kampus. Tetapi tadi saya katakan, kita punya sumber daya alam yang besar melalui pertambangan, tapi kita tidak punya tenaga-tenaga terampil yang siap pakai di pertambangan. Kayak saya katakan teman-teman, ayo mari kita buka politeknik di bidang pertambangan, D3 dan sebagainya, yang siap pakai ini anak muda. Iya. Sekian banyak kita perguruan tinggi yang sudah menyandang doktor dan sebagainya, tapi tidak eksis. Orang luar yang menikmati hasil alam kita ini. Dan saya harapkan kepada warga Luraya, Wijatuluwu, ayo kita bersatu. Apapun agamamu, apapun profesimu, satu tujuan, Luraya menjadi provinsi ke depan. Ya, tetapi kan seperti ini kan, bahwa perjuangan memenggarkan Luraya menjadi provinsi kan sudah lama. Ya. Tetapi Wijatuluwu sendiri yang ada di luar Luraya ini ataupun di mana-mana tidak kompak, Pi. Ya. Belum satu suara. Sehingga perjuangan membentuk Luraya ini, provinsi Luraya ini ibarat mendorong mobil mogok. Ya. Setiap didorong begitu, Ji. Ya. Nah, kita ada tanggung jawab besar yang kita emban ini sebagai ketua umum kerukunan keluarga Luraya. Ya. Nah, bagaimana kita menyatukan satu kata bahwa memang wilayah ini harus menjadi provinsi. Nggak ada pilihan lain. 2021-2002 kami sudah kerjakan itu pemekaran. Zamannya itu masih 30 kabupaten. Tapi ya, saya tidak mau sebutkan Kendalanya. kendala beberapa toko yang tidak menerima. Paham. Dan tapi saya yakin Bapak lebih tahu daripada saya sebagai penulis. Tetapi semangat kami tidak pernah putus. Saya mau lihat daerah ini menjadi daerah provinsi. Kami sudah melakukan terobosan, diskusi dengan Pak Lutfi, Andi, dan Nursanti, dan sebagainya. Bahkan fokus dari anggota DPR yang berasal dari Tanah Luwu, apapun praksinya. Kita sudah jalankan. Dan Opudatu juga sudah mengharapkan juga begitu. Kita juga bangga Opudatu ini mau turun gunung di politik. Calon DPD. Tapi itu saya katakan bahwa politik itu siap kalah dan siap menang. Politik itu indah, tetapi akhirnya kadang menangis. Kalau saya dibina digajar di politik zamannya Pak Darmono Sarwono, saya tahu bagaimana politik itu lama. Militansinya mencapai satu titik klimaksan politik itu kan proses. Bukan politik itu instan. Nah, sekarang kita jadikan kembali kepada Luraya ini. Kita sudah punya orang politisi. Kita punya orang hukum. Ada itu anak dari sini sudah Kajati di Palu. Namanya Agus. Pak Agus ya. Ada lagi beberapa pengusaha yang muncul di negeri orang. Ada namanya kurator namanya Iram Nating, itu sudah muncul di pusat sebagai ketua. Ya, saya sekarang ini alhamdulillah di sektor usaha belum besar juga, tapi bukan kecil juga di sektor tambang. Tambang. Nah, ini yang saya harapkan bahwa ayo mari kita bersatu sama-sama. Apa yang perlu kita kerjakan supaya Luraya ini terbentuk. Siapapun gubernurnya selalu kedua. Yang penting terbentuk di rumah ini. Rumah ini perlu dibentuk karena kasihan keluarga kita banyak ngontrak di luar. Ibarat rumah begitu. Nah, untuk mempermulus sebenarnya perjuangan ini yang digagas Kakanda dan para tokoh, bagaimana sebanyak mungkin orang lu duduk di Senayan ini. Apalagi kan mau eventnya ini. Nah, jangan sampai duduk di Dapil 3 yang mewakili wilayah Wijatuluwu di Dapil 3 tidak ada orang Luwu. Atau bagaimana menurut kita Kanda ini? Kelemahan kita ini tadi saya katakan kalau lagi pileg rame-rame lari ke Luraya.
bawa minyak goreng, bawa minyak apa, akhirnya orang Lu'u Raya yang tidak punya minyak goreng tertinggal. Harus kita matangkan kepada saudara kita mulai dari Larompong, Darompong sampai Sorwako. Suruako ini, lihat ke rumpunmu. Tidak akan mungkin rumah ini bagus kalau bukan yang mau tempati rumah ini. Jangan, kita ini bukan tamu di rumah kita sendiri. Iya. Coba kalau 7 orang ini dapil 3, dengan wajib pilih kurang lebih 1 juta, dengan penghitungan suara kurang lebih 120.000. Orang lu Raya bisa mengambil minimal 4 kursi. 4 kursi. Iya. Karena apa? Kurang lebih 1 juta. Kau bagi-bagi mau kok. Pasti dia terpilih. Iya. Jangan saya katakan 5-4 mau. Endrekan hanya berapa? Itu dengan jauh lebih besar. Tapi kenapa Endrekan mewakili terus? Bahkan pernah Endrekan 2 yang mewakili. Kita yang kurang lebih 1 juta kok kita mewakili begitu. Benar-benar. Apa yang salah di sini? Artinya kita masih beda-beda kepentingan, Iya. belum menyatu. Iya. Sehingga ya suara lari ke orang lain, Iya. seperti itu. Padahal kan kita punya perjuangan yang sangat besar. Iya. Saya sependapat Kanda bahwa ketika Lu'u Raya ini menjadi provinsi, kita pasti bisa mengurus diri sendiri. Iya. Nah, seperti yang Kanda tadi katakan bahwa SDM kita punya, tapi di provinsi kita punya orang Lu'u itu hanya ikut lelang. Iya. Lelang jabatan, begitu selesai lelang hilang. Seperti itu. Kalau kata orang Betawi, anak tiri. Iya, dia anak tirikan Ki. Jadi kan ya. Seperti Jadi itu. begini Dinda, kalau saya bukan orang yang sehebat dengan teman-teman lain, tapi niat saya itu bagaimana Tanah Luwu ini menjadi daerah yang diperhitungkan oleh sekarang yang di provinsi. Tetapi lebih enaknya lagi kita tidur kalau kita punya rumah sendiri, yang kontrak lagi kita benahi daerah ini, dan tidak ada yang susah kalau kita bersatu. Iya. Insya Allah kami di Jakarta ini, kami akan mencari link-link bagaimanapun. Luwu ini kan kita setiap semua satu. Iya. Sarta kemana ke ada Arum, Iya. ada dan sebagainya. Saya mau ini, kita bikin wadah ini, wadah besar, yang saling memberikan masukan di antara ini. Iya. Tujuan kita bagaimana Lu'u Raya terbentuk. Terbentuk di. Mengenai tentang SDM-nya, sudah siap SDM. Political will-nya kita bagaimanapun, alangkah baiknya kalau ada 4 orang Lu'u Raya di DPR nanti. Tentunya banyak lagi Bijatulu yang di daerah lain yang duduk di DPR. Jadi kita akan berusaha bagaimanapun peranan anggota DPR yang dari Tanah Luwu, dimanapun apapun praksinya, dan kita dukung dari pengurus KKLR ini. Iya. KKLR ini akan maksimal menjadikan bahwa Tanah Luwu Raya akan menjadi provinsi. Iya. Ini kan memang harapan kita semua. Nah, saya mau ulas-ulas lain lagi nih Kanda. Ini kan kita ini salah satu tokoh dari Lu'u Raya yang sudah lama berkiprah. Nah, banyak pengalaman organisasi tak. Nah, pernah Ki juga di Kosgoro dia apa? Oh ya? Ini Kosgoro, terus pernah Ki pakai baju kuning. Oh iya lama saya. Iya, 32 lama tahun. sebagai Iya. kader Golkar, terus pernah Gerindra. Nah, ini kan mau event politik. Ada juga saya dapat informasi bahwa kita mau ke Senayan. Ya. Begini. Tadi iya. Ada yang tawari Ki. Iya. Ada beberapa partai, termasuk Gerindra. Tadi malam saya ditelepon Pak Iwan Aras. Pak Gerindra Sulawesi Selatan masih mengharapkan Pak Arsad calon DPR RI. Terus saya katakan begini, sudah banyak ini Wilayah Luwu menjadi DPR. Iya. Seandainya ini saya tidak ada memegang jabatan KKLR ini, mungkin saya katakan oke. Iya. Tapi saya akan masih pertimbangkan dulu, saya bicarakan dulu dengan teman-teman, karena saya sudah pegang mandat KKLR. Iya. Apa kata teman-teman lagi kalau saya masuk lagi? Dan anak saya pun juga bilang jangan dulu. Kita berikan kepada teman-teman yang sudah berkiprah. Nah, begini, politik saya dikadir zamannya Sekber Golkar. Iya. Almarhum Pak Fahri, saya lebih dulu masuk di Kosgoro, dan saya lebih dulu di pengurus. Tapi saya sama-sama dengan dia. Pak Fahri itu sahabat saya, dan orang pintar dan ulet. Saya dikader Pak Darmono, Pak Sarwono. Saya di 32 tahun di Golkar, zaman itu saya pada saat konvensi Golkar 2004,
Saya lihat Pak Prabowo itu pidato di atas Iya. menggebu-gebu. Saya lihat, wah ini tokoh nasional yang ke depan. Setelah reformasi, kan sudah tidak ada Pak Harto. Dulu ikonnya Golkar kan Iya. Pak Harto. Saya menghadap Bang Akbar. Bang Akbar saya mau pamit bergabung dengan Iya. Pak Sarono. Pak Prabowo. Jadi 2011, dulu itu kan saya pengurus di pusat di Golkar. Saya juga ketua DPD di Di Masamba. Masamba ya benar. Saya 2 periode. Dulu Golkar itu saya 11 kursi. Iya. Nah, terus Gerindra itu kan dulu pada waktu pemilihan kan tidak ada kursi. Saya ditanya Pak Prabowo kembali bantu saya. Saya turun gunung. Ya hampir kita 7 kursi dapat di 6 kursi dapat di Gerindra. Nah, sekarang ini kata orang main-main, tidak serius bangun partai. Saya lagi bukan konteksnya yang fokus di partai. Saya sudah ada beban, ada tugas yang lain karena saya punya usaha. Iya. Saya usaha ini saya bangun dengan susah payah sejak 2005 sampai sekarang ini di bidang sektor pertambangan. Tambangan di. Saya punya pertambangan baik di logam, baik di non logam dan Iya. juga ke pelabuhanan. Dan itu kan menyita waktu saya. Dan ya insya Allah dengan jalannya semua nih tambang kami ke depan ya minimum saya kalau Jaya menjadi di DPR lagi tidak mengharapkan bahwa uang reses saya utamakan, tetapi saya hanya pengabdian kepada masyarakat. Artinya terjawab itu tuh tanda tanya masyarakat karena memang tersiar bahwa mungkin nyalek. Artinya tidak. Tidak ya. Nah ini yang menarik. Nah ini kan baru-baru kan kita halal bihalal di setelah Lebaran di Baibunta dan dalam halal bihalal itu ada pernyataan yang cukup menarik bahwa insya Allah saya siap maju pilkada Lu Utara 2024. Arsyad Kasmar comeback. Ya. Lu Utara ini kan dari awal kita mekarkan itu saya sama-sama dengan Pak Lutfi. Saya senang Lu Utara ini kalau terbangun karena di situ banyak keluarga saya. Banyak keluarga di. Saya anak yatim, dibesarkan oleh seorang perempuan, Iya. besar di kampung. Kami hidup dengan bagaimana bantuan dari paman-paman saya, om-om saya, paman dan tante-tante saya ini banyak membantu kami. Sehingga saya bisa besar begini. Bisa makan, bisa sekolah. Nah, ada beban saya. Seandainya Lu Utara ini sudah maju, Iya. buat apa saya mau jadi bupati? Bahkan saya diketahui teman-teman, masih mau jadi bupati, teman saya sudah banyak jadi menteri, banyak jadi gubernur, tapi bukan jabatan yang saya cari di Lu Utara. Kalau Lu Utara ini maju, saya tidak maju untuk apa? Tapi saya lihat Lu Utara ini, Ibu Indah baik, pintar. Tapi Ibu Indah bukan petani. Ibu Indah tentunya akademisi. Membicara tentang akademisi, tentunya bukan teori bukan kalau petani itu praktek dan tahu. Saya anak petani. Saya tahu bagaimana Lu Utara itu adalah 80% petani dan kalau petani tidak tersentuh akan miskin daerah. Karena apa? Petani itu harus hulu dan hilirnya harus ada seimbang. Dan bagaimanapun juga sarana pertanian itu harus diperkuat. Nah, saya lihat di Lu Utara ini bahwa Ibu Indah sudah sukses membangun SDM, yang belum tersentuh itu adalah petani. Sektor pertanian. Iya. Dan itu menjadi beban kita sebagai putra daerah. Melihat itu. Iya. Nah, tetapi ada penilaian juga bahwa, saya minta maaf ini kan, Silakan. bahwa kita sudah 3 kali maju. Iya. Sempat bilang, Pak Asad ini main-main. Iya. Nah, untuk next ini bagaimana? Oke. Dulu 2005 saya maju berhadapan dengan pertahanan Pak Lutfi. Iya, Pak Lutfi. Awalnya itu partai Golkar itu akan dipakai oleh keluarga kami, namanya Pak Daud. Terus kami menghadap Pak Misam. Intinya saya ceritakan dulu mengenai tentang orang main-main karena instan langsung jadi calon. Iya. Pada zaman itu kita sudah sepakat bahwa Pak Daloratu almarhum yang akan pakai Golkar, partai pemenang 11 kursi. Tapi setelah beliau ini, om saya ini mendaftar di KPU, dia tidak pakai Golkar. Yang hanya dipakai P3 dengan PBB. Pak Amin Sam dan Pak Akbar Tanjung merintahkan saya turun. Kalau menang, kamu harus turun. Sebagai kader. Sebagai kader dan sebagai ketua. Saya tiba malam di sini, saya pakai taksi dari Makassar. Jam 11 malam saya tiba dari Makassar. Besoknya saya mendaftar jam 10. Jam 1 tutup pendaftaran. Jadi saya memang pada saat itu saya tidak ada tim, tidak ada saksi, tidak ada konsultan. Hanya karena perintah partai. Nah,
2010, ya memang bertarung saya. 9 orang kami bertarung. Saya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan itu ya, kembali ke 2005, istri saya pun tidak ada ikutan. Kalau 2010, anak istri saya datang, ya awalnya dikatakan telepon Pak Kapolres, kita menang, udah pasang tenda. Tapi setelah turun dari Seko, Rampi, saya kalah 390 suara. Siap. Yang nomor 3 Pak Arifin naik menjadi nomor 1, Pak Tahar nomor 2. Nah, kemarin 2020, ya mungkin orang mengatakan saya main-main, tetapi tidak ada main-main. Siapa yang mau dikena COVID? Iya. Zaman pendaftaran di KPU, saya sakit di karantina di Makassar selama 28 hari. Saya kampanye hanya tidak sampai 3 minggu. Orang mengatakan main-main. Boleh saja main, tapi masa saya mau main udah habis uang keluar, badan sakit-sakit, tetapi namanya bertarung enggak. Bertarung itu namanya ya politik itu kan siap kalah dan menang. Siap kalah, siap menang. Dalam konteks 3 kali maju atau beberapa kali maju, kan ada beberapa tokoh juga yang bisa menjadi acuan. Wali Kota Palopo misalnya, seringkali kalah. Iya. Tetapi akhirnya kan ini terpilih. Nah, dalam konteks Lu Utara ini, masyarakat, pemirsa terutama masyarakat Lu Utara ini kan mau mendengar bahwa memang Kakanda ini siap, benar siap maju. Kan sempat juga santer tadi bahwa mungkin nyalek DPR RI. Nah, 2 pilihan ini mungkin bisa kita sampaikan bahwa memang saya tidak main-main. Pertarungan politik ini ke depan, saya sudah umur ya. Tetapi saya mau lihat daerah ini, saya turun gunung. Karena saya cintai daerah ini. Masa saya sukses di Jakarta, menikmati Jakarta, kampung halaman saya jadi miskin di Sulawesi Selatan ini. Kedua, bahwa mau main-main, kali ini tidak ada main-main. Dari dulu aja tidak main-main, apalagi kali ini. Karena saya sedih melihat kalau Utara jadi miskin di Sulawesi Selatan. Apa masalahnya? Dan ya kader-kader yang saya lihat mau maju ini, apa ya, pemimpin Pak Yudas itu punya feeling bertarung, mengatakan bahwa kalah menang itu biasa. Tetapi saya katakan siapapun yang jadi bupati, yang minta bangun Lu Utara, saya udah senang. Nah, tidak dibangun Lu Utara ini, saya akan maju. Bukan kali ini saja. Kalau ini tidak berterpilih tahun ini, tahun depan kalau saya masih sehat, kenapa tidak? Karena saya cinta kampung halaman. Artinya kita kembali memutuskan untuk maju bertarung karena kita tanda petik kecewa melihat bahwa kampung halaman saya kok begitu-begitu saja. Saya tidak iri orang jadi bupati. Tapi saya hanya iri mengambil kebijakan. Kenapa orang ambil kebijakan tidak sesuai dengan topoksinya? Kalau Lu Utara itu, kita tahu bagaimana kurang pintarnya Pak Lutfi. Ahli pemerintahan. Masih bertahan. Turunnya setelah Pak Lutfi, tergerus ini kehidupan masyarakat. Yang dibutuhkan Lu Utara itu ide-ide apa yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bukan hanya muncul di media dan sebagainya. Hanya mendapat penghargaan semua ini. Kalau saya tidak usah kasih penghargaan, tetapi rakyat yang dapat penghargaan kalau tujuan saya. Intinya begini, Pak, bahwa saya kepingin jadi bupati itu bukan karena ambisius, mengambil jabatan, mengambil kekayaan, tidak. Saya mau jadi bupati Lu Utara kalau terpilih, saya akan mau menjadi bekal saya di akhirat, menjadi ulil amri minkum. Khairun nasi amfunin nas, sebaik-baik manusia bermanfaat orang lain. Itu yang saya kejar. Adapun mengenai tentang jabatan, bukan itu sebenarnya. Jabatan apa sih Pak? Bergaul dengan jenderal, dengan menteri sana sudah biasa. Yang saya mau lihat di Utara ini, kita terbangun dengan sinergi antara petani dengan pengusaha, dan pengusaha dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia luar. Karena kalau kita hanya berkesimpung hanya lokal ini, tidak ada yang besar di lokal. Harus berani keluar. Harus berani berhubungan dengan orang-orang yang berkepentingan. Dan tidak usah kita malu meminta kepada orang yang sukses. Minta ilmu dan minta bantuan. Lu Utara harus terbangun dengan segala lini. Gunung, daratan, pesisir. Nah, katakanlah Kanda kita diberi amanah memimpin Lu Utara 5 tahun ke depan. Mau kita bikin apa nih Lu Utara? Lu Utara itu harus ada namanya, pertama,
Iya. Prasarana untuk petani itu harus didulukan. Iya. Sarana tentunya sangat dibutuhkan oleh orang-orang petani dengan memberikan satu motivasi dengan penyuluh-penyuluh petani yang baik, SDM baik. Iya. Kedua, jangan lupa SDM pendidikan. Saya mau lihat Luhut Utara ini 20 tahun ke depan ada jenderalnya orang Luhut Utara. Ada jenderal Luhut Utara. Iya, saya mau lihat bahwa anak-anak yang dari SMA yang punya kemampuan akan saya berikan beasiswa Iya. untuk mencapai apakah itu dari kedokteran kan, Iya. dari pemerintahan kan, tapi saya minta ada yang polisi, ada yang TNI dan sebagainya. Target saya minimum 5 anak-anak diberikan beasiswa untuk mencapai masuk ke Akabri. 20 tahun ke depan sudah ada jenderalnya orang Luhut Utara. Sekarang sudah 24 tahun orang Luhut Utara tidak ada menciptakan satu pun yang dikatakan udah kolonel atau dari mana yang berikan beasiswa. Jadi pendidikan juga penting. Jadi infrastruktur, pendidikan, dan jangan lupa sarana. Jangan lupa kesejahteraan petani. Iya. Kalau pegawai sudah ada gaji, tapi petani kan harus perlu disentuh. Pengolahan yang baik, bibit yang baik, tentunya penyuluh pertanian yang baik. Kalau saya punya kepala dinas pertanian nanti, tidak usah kok rapi-rapi datang ke kantor. Kalau perlu pakai sepatu bot. Iya. Kamu harus di lapangan. Ya. Dari uraiannya tadi, karena kita lebih banyak menyentuh ke petani. Iya. Ini kenapa? Saya orang petani. Saya lihat petani Luhut Utara. Miskinnya Luhut Utara ini karena petani tidak tersentuh. Saya mau tanya, Luhut Utara mana ada gudang pupuk? Iya. Mana ada pengolahan? Saya lihat tanya, beras dari Boneboni, gabah dari Boneboni dibawa ke Pindrang. Pindrang balik lagi. Kenapa orang Luhur Raya ini kok bisa tidak memikirkan satu? Mana Purusdamu? Bangun ke Purusda di sini, sehingga hasilnya itu kan kembali kepada, ya untungnya lapangan kerja ngambil di Pindrang. Nilai tambahnya di Pindrang. Angkutannya ke sana mobil Pindrang. Kenapa kita tidak bikin begitu? Atau ada pendapat bahwa untuk mengurai kemiskinan di Luhut Utara, petani dulu yang harus disentuh. Iya, Karena pekerjaan ini banyak digeluti warga Iya. Luhut Utara. Iya. Seperti itu. Petani disentuh dulu dengan disiapkan dengan bibit bagus, bibit unggul, penyuluh yang bagus, pengolahan yang bagus, siap. Kalau petani sudah bagus, saya pengalaman di Luhut Utara ini, tanam sawit. Saya tanam sawit tahun 94, 2004. Banyak, sekarang belum bayar mereka bibitnya. Sudah menikmati dulu, sudah banyak sarjana anaknya. Apa? Kalau tidak ada kebun itu, di mana orang? Di mana bisa menyekolahkan anaknya? Nah sekarang, karena negara kita di Luhut Utara ini adalah 12 mil dari apa namanya itu lintas kesuburan tanah ini. Di sini Luhut Utara curah hujannya bagus, suburnya tanahnya bukan main. Cuma Luhut Utara kasihan karena momoknya itu adalah banjir, bencana. 13 anak sungai itu harus dibenahi. Dibenahi apa? Di sini kepala dinas lingkungan harus jeli mau lihat kerusakan-kerusakan di hulu. Hulu ini momoknya orang masyarakat karena banjir, hujan sedikit banjir. Berarti sudah ada kerusakan di das, di hulu. Nah inilah harus terpadu bahwa jangan cuma hujan satu hari banjir hancur tanaman orang. Nah. Ini kan selama ini kan kita konsen di Jakarta, fokus di organisasi KKLR. Nah tiba-tiba muncul di Luhut Utara, tiba-tiba menyatakan siap maju. Nah, adakah memang toko-toko dari Luhut Utara yang bilang saatnya kembali maju Pak Arsyad? Datang ke kita bahwa dibutuhkan sekarang untuk membenahi Luhut Utara. Ya, bukan toko yang datang, petani yang banyak nangis. Petani. Saya lebih hormati petani daripada toko. Karena bahasa hati nurani, bahasa perut. Kasihan anak-anaknya kalau miskin. Ada juga yang posting foto mesra dengan mantan Bupati Luhut Utara, Pak Arifin Junaidi. Oh iya. Atau sudah ada dalam barisan tanda petik ini? Salah satu bahagian begini. Saya butuh tenaga yang bisa mendampingi kekurangan saya. Iya. Kalau saya usaha oke. Iya. Link di luar oke. Politik juga oke. Tapi saya tidak ngerti bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana tentang mengandung fisik, bagaimana fisik itu harus betul-betul orang satu konsultan yang bisa memumpuni ilmunya. Saya bangun ke jalan, berapa campuran semen ini? Berapa lama tahan ini? Saya butuh tenaga-tenaga yang, nah, ada beberapa yang mengajak saya, tapi saya katakan begini, kita hormati Ibu Indah masih bupati.
Selesaikan dulu tugasnya dia. Suka tidak suka, kita sudah sepakat memilih Ibu Indah. Ini demokrasi. Iya. Dia menang. Yang kalah pun harus mendukung dia. Saya pun juga harus mendukung dia. Iya. Karena bupati kita. Nah, sekarang ke depan ini, setelah dibuka ini konteks untuk pilkada, ya kita turun gunung. Iya. Silakan, siapapun yang mau dipilih masyarakat. Kalau saya dikatakan bahwa apa sih nggak bosan-bosannya orang datang bolak-balik, banyak orang curiga main-main, Iya. terima uang dan sebagainya. Kalau saya semakin banyak fitnah saya, semakin senyum saya karena semakin banyak rezeki saya. Banyak amal. Iya, dosa saya kau ambil. Saya tidak, bahwa intinya bagi saya, Pak, saya datang ke sini bukan hanya untuk mencari popularitas. Saya mencari akhirat saya. Bagaimana indahnya seorang pemimpin menjadi ulil amri minkum, bisa membangun kampungnya. Iya. Karena apa? Semua orang pasti akan butuh materi. Pejabat pasti butuh materi. Sangat susah pejabat kalau tidak ada materinya. Iya. Ini hari ada pesta, ini hari ada kecelakaan dan sebagainya, pasti tidak menyumbang. Nah, saya alhamdulillah Allah berikan saya rezeki. Dan saya katakan anak-anak saya dan istri saya bahwa kita ini ibadah. Iya. Jangan kita nanti mencuri hartanya rakyat. Kita lolos di dunia, lolos di polisi dan kejaksaan, tapi tidak lolos ke kuburan, mungkar nakir. Tanya kamu harta dari mana? Saya orang tamak kalau saya masih mencari itu, insya Allah. Allah telah memberikan saya sumber daya alam yang melimpah. Masa saya tidak mensyukuri nikmat itu? Nah, kemarin saya datang ke sini, teman-teman, ayo kita ada sakat-sakat harta, kita bagi-bagi di sini. Banyak orang mengatakan, mau cari Porkabda masih jauh, Belanda masih jauh. Kita fokuskan dulu, berikan kesempatan Ibu Indah, menyelesaikan tugas yang dibawa, sehingga ada efek kepada masyarakat. Kalau Ibu Indah gagal, kan masyarakat yang rugi. Yang rugi, benar. Iya. Nah, mungkin juga ada penilaian negatif kemarin bahwa kita main-main tanda petik, saya minta maaf Kanda. Iya, betul. Karena maju ke pilkada lebih banyak di Jakarta. Oh, iya. Urus perusahaan tak, sehingga Iya. tim tak dibawa pendukung tak ini. Jangan sampai tahu memang seperti Iya. itu. Nah, ketika kita maju ini bagaimana konsep tak? Begini, dulu itu kita kan partai ini, kita kejar partai Jakarta kan tidak gampang. Saya dulu itu sebelum maju caleg dulu, saya mendatangi Om Pak Tahar. Iya. Pak Tahar mau maju tidak? Wah, saya udah kurang sehat, nak kamu Mi. Saya panggil Ramarguni, bagaimana Ramarguni kita partai bagaimana? Jangan Midang, saya kurang wawasan. Iya. Ambil kakaknya, namanya Bulaguni. Terus, karena partai saat itu juga, kan itu kan hanya ada fitnah, apa segala rupa-rupa begitu kan ya. Nah, saya pikir ke depan, supaya jangan habis waktu saya di Jakarta, saya setuju. Saya akan kayak 2010, 5-6 bulan saya tinggal di sini. Iya. Dan tentunya kita masih menunggu. Karena kalau Gerindra itu, 2 minggu mau pemilihan, baru memutuskan. Kita mau tinggal bagaimana, mau di sini juga. Jadi memang, makanya saya katakan bahwa pengalaman kita selama ini, bahwa partai kemarin 2020 itu susah, tapi buat apa kita cerita saya punya partai sendiri. Dan tidak ada partai yang gratis. Iya. Dan susahnya nih partai kadang-kadang menunggu. Siapa yang di atas, siapa yang ini. Jadi kapan kita mendapat? Jadi susah juga jadi pejabat kalau kita. Nah sekarang saya mau harapkan kepada ke depan ini, saya mau coba pakai independen dulu. Oh, melirik itu dulu. Iya, karena supaya lebih eksis saya di dalam masyarakat. Karena apa? Aduh, menunggu partai ini patah tulang kita. Jadi, ya wajar orang mengatakan begitu. Tidak di Jakarta terus. Ya memang saya akui ini kan saya di Jakarta tinggal karena susah juga Pak kalau saya tinggal perusahaan saya ini bagaimana keluarga saya. Saya tidak fokus kepada usaha ini, apa yang saya mau pakai pilkada. Kata orang kemarin, saya tidak ada orang mengatakan pada yang membantu WhatsApp. Ada sponsor. Sponsor lillahi ta'ala. Siapa yang memberikan saya? Makanya saya katakan kalau Indah kasih saya, jangan satu tetes air pun tidak pernah. Tapi itulah namanya politik pembusukan. Ya. Nah, dalam konteks Pilkada Lu Utara, kalau kita lihat wacana-wacana di bawah, kayak kurang figur yang mau maju selain kita. Hanya beda beberapa tahun sebelumnya, banyak figur. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu, bahwa kita salah satu figur lama yang maju dan hanya dihitung jari.
Ya. Seperti itu. Begini, saya lihat figurin, mana justru calon-calon sekarang yang muncul ini kurang lebih 10 orang saya lihat. Tapi lebih pada 02. Tapi kalau 01 nya agak-agak. Begitu ya. Iya. Itu amatan kami. Iya, Seperti itu. kan Bapak kan Iya. media ini Bapak lebih Atas tahu. pendapat gitu Iya. kan dah. Kalau saya begini, sebenarnya saya ini kalau maju daerah ini, saya sudah tua tomo ini. Tapi karena figuran tuh mengatakan ini ya, mungkin anak-anak muda ini nggak tahu apa dia tidak mau melawan yang tua atau bagaimana. Tapi saya lihat di utara, saya lihat udah ada Rahim sudah jalan 2 tahun lebih, pasang baleho. Saya lihat Pak Fauzi ini juga mau turun karena saya cek di Golkar mau turun. Dan Pak Basir. Dan kalau ini semua maju, ya tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Mangkoknya lu utara mereka belum terlalu paham. Apa? Kami dulu memekarkan lu utara dulu ini. Tidak gampang memekarkan daerah. Tahu dulu bagaimana statistiknya, bagaimana SDM-nya, bagaimana keamanannya, bagaimana untuk sumber PAD-nya. Kami dulu memekarkan daerah ini. Insya Allah Pak Lutfi masih ingat. Pak Lutfi masih ingat, tapi saya bolak-balik. Nah, saya lihat adik-adik ini mungkin belum tahu. Ada yang masih muda muncul. Semangat muda. Semangat muda. Misalnya Pak Rahim, mungkin dia banyak ulang dan sebagainya. Tidak, itu urusan mereka begitu kan. Tapi dibutuhkan lu utara ini adalah bukan hanya suatu banyak materi, banyak uang, tetapi yang keselangkungan pemimpinan. Apa itu? Menggali sumber daya manusia, membangun sumber baru alam. Tetapi itu kan teori sudah dikatakan, tapi tidak implementasinya bagaimana? Nah, kalau saya jadi bupati, saya kan banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi. Big data itu di perguruan. Apa sih di daerah ini kenapa bisa jadi miskin? Apa sih kendalanya? Nah, jangan nanti daerah yang harusnya kita kasih pupuk, kita kasih yang lain. Nah, makanya saya pikir kehidupan di Luhut Utara itu agak ini Pak, tidak sama Pak Lopo. Saya lihat di sana ini yang banyak muncul itulah pendatang justru malah lebih eksis di dalam ekonomi. Dan datang juga lebih eksis dalam ASN. Nah, tetapi saya katakan daerah, kalian harus mengkader anak-anak di sini. Saya jadi bupati tentunya, kamu nanti eselon 1, eselon 2 ini masa depan kalian, estafet kita. Saya itu mengatakan bahwa saya mau sekian tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun, tidak, saya 10 tahun, letakkan dasar-dasar apa yang terbaik daerah ini. Dan saya tidak butuh sifatnya terlalu banyak penghargaan, tetapi saya butuh bagaimana masyarakat bisa naik haji yang Islam, bagaimana orang bisa menyekolahkan anaknya. Tentunya pemimpin itu saya bukan tukang sate kalau yang minta. Oh ini media kau di sini. Media tolong siarkan untuk kepentingan petani. Oh di sini kau mengerti tentang bagaimana bencana yang di das ini kamu lingkungan. Bagaimana di sini kau tahu infrastruktur jalan, bagaimana kekuatan. Jadi saya akan mengambil tenaga-tenaga ahli. Tenaga ahli ini memutuskan. Saya hanya tanda tangan. Tapi ada saya bertanya ke satu Anda. Ketika kita jadi bupati terpilih diberi amanah, satu tantangan itu. Itu wilayah Seko Rampi kan banyak-banyak orang sakit di tandu-tandu itu. Bagaimana kita melihat di tantangan itu? Berat itu. Saya pernah ke Seko, waktu saya kampanye kemarin saya sakit. Seko ini kalau saya menjadi bupati, minimum 3 kecamatan. Dimekarkan. Dimekarkan dan kedua, saya akan mendatangkan transmigrasi asal dan lokal. Sehingga dana APBN itu masuk di atas. Tidak bisa APBD daerah membiayai lahan segitu. Jadi nanti kita bikin mix itu, asal misalnya 20, 80 lokal, kita bikin misalnya peternakan, transmigrasi peternakan bisa bikin kopi, bisa bikin untuk misalkan untuk apa namanya itu kayak madu dan sebagainya. Jadi Pak Indah itu adalah konsep. Kalau pengusaha itu menggali yang tiada bisa jadi ada. Bukan yang monoton dari modul. Modul boleh kita pelajari, tetapi ada insting seorang membangun apa yang harus dibangun. Sesuaikan dengan pemetaan iklim. Jangan kita tanam rumput laut di Seko. Jangan tanam kopi di laut. Nah, itulah istilahnya kalau saya Dinda. Pak, saya maunya di sana, Seko itu daerah yang dekat ke Sulbar, dekat ke Sulteng. Kita jadikan satu daerah
transmigrasi yang asal dan lokal. Orang lokal jangan menonton, dana APBN dari asal, Iya. teknologi juga dari asal, dan itu akan dirawat oleh pemerintah selama 3-4 tahun. Itu ada jaduk. Iya. Jaduk inilah akan menyambung kehidupan orang sementara, menanam kopi, menanam apa, dan kita harus kerjasama dengan investor. Iya. Kalau saya jadi bupati, saya akan undang investor datang ke sini. Iya. Mau apa kamu? Karpet merah untuk pengusaha. Dan tidak usah aku minta. Minta apa-apa. Saya tanda tangan ku demi untuk bangun ke daerah ini. Tambang-tambang yang ada, izin-izin yang di atas ini, Pak. Kalau saya jadi bupati, saya usulkan dia minta dicabut. Karena apa? Lahan tidur. Siapa yang rugi? Daerah yang tidur. Iya. Ya itu, Pak. Nah sekarang ini misalnya kita jadi nyalon. Nah kriteria wakil yang mau dampingi bisa kita buka, kita bocor sedikit bahwa saya mau calon wakilku seperti ini. Ya. Orang muda kah? Ya. Atau dia ke birokrasi yang berpengalaman atau apa? Ada enggak kriteria? Terutama saya butuhkan tenaga birokrasi yang mengerti tentang sipil. Iya. Karena pembangunan infrastruktur itu adalah di tangan sipil. Birokrasi tentang yang untuk umum pemerintah sebagainya kan saya sudah paham, bahasa modul. Tapi yang fisik itu, kita butuh insinyur-insinyur yang mengerti tentang fisik. Kita bangun fisik, kalau macam saya tidak ngerti bagaimana kekuatannya. Muda tua itu biasa. Iya. Yang penting bagi saya, dia mau menjalankan sesuai dengan bidang ilmunya. Dan saya akan bagi topoksinya. Silakan dinas-dinas yang berkompeten menjalankan itu dia punya anggarannya. Silakan wakil bupati mengawasi, karena topoksi mengawasi kepada pekerjaan. Dan tidak usah bupati yang tanda tangan proyek. Tidak usah bupati yang ketemu dengan kontraktor. Silakan dinas-dinas yang ketemu. Iya. Kalau saya jadi bupati, bukan tujuan saya mencari uang di sini. Tadi saya katakan, Dinda, saya tidak mau di akhirat nanti rusak akidah saya karena materi. Allah telah memberikan saya rezeki. Cukuplah untuk anak cucu saya. Jadi saya mau betul-betul mengabdi kalau saya jadi bupati. Ya, mungkin agak sensitif tanda petik sini pertanyaanku. Ini kan 3 kali Ki maju dan tidak berhasil Ki. Bagaimana keluarga terutama istri apakah mendukung untuk maju Ki kembali? Keluarga terutama istri dan anak-anak. Khairun nasi amfun linnas. Ya, Iya. sebaik-baik manusia yang jalan terus. Pemimpin Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tentunya laki-laki pemimpin seorang perempuan. Iya. Saya seorang pemimpin rumah tangga, tentunya istri saya akan siap melakukan yang penting saya positif. Ibadah. Saya yakin kehilangan anak-anak saya, cucu saya, dan saya juga kehilangan. Saya sudah enak di Jakarta. Iya. Bisnis lancar. Kehidupan mau makan mana hari ini, ketumanan hari ini, mau makan apa di Jakarta, semua ada. Tapi tujuan saya, kampung halaman saya ini. Iya. Kampung nenek moyang saya ini. Sangat berdosa saya kalau saya tidak turun gunung. Iya. Kalau hanya 3 kali kalah itu kecil. Iya. Kalau masih berapa kali kalau memang saya sehat, kenapa tidak? Iya. Jangan kita minder karena kalah. Iya. Belum rezeki. Nah ini intinya, kebetulan ada saya punya keluarga di sini. Doakan saya sehat. Saya katakan istri saya, kita sudah 38 tahun berumah tangga. Tentunya suka duka kita sudah mengalami. Tapi izinkan saya kembali membangun kampung nenek moyang saya. Dan tentunya jangan ku datang ke sana mencari kekayaan. Di sana tidak ada mall. Di sana tidak dapat. Datang ke sini berhari-hari, kena hujan, kenapa? Karena itu membangun daerah. Malah saya katakan istri saya, kalau perlu kalian tinggal di Jakarta. Tujuan saya datang di sini untuk mau berbagi ilmu, berbagi pekerjaan. Karena apa? Saya mau bikin citra. Iya. Citra apa? Citra keluarga saya. Kalau saya sukses, keluarga saya menikmati. Iya. Oh, dulu orang tuanya ini orang baik. Kalau saya tidak baik, tentunya buat apa saya mau datang ke sini kalau hanya mencari? Saya di Jakarta, apa yang tidak ada? Iya. Semua mau hitam, mau putih. Apa yang tidak Jakarta? Saya berapa juta pemuda Jakarta, saya pernah terbaik di Jakarta. Siap, benar. Orang Sulawesi belum ada. Saya pernah mendapat medali Prapakarya sama-sama Halim Habibie. 2 kali saya mendapat penghargaan dari Presiden. Medali apa yang saya mau kejar di Luwu ini? Cuma yang satu, Allah berikan saya. Iya. Itu aja. Tapi kan melalui Seruya TV ini, mungkin ada yang mau kita sampaikan bagi masyarakat Luwu Utara,
terkait apa yang kita bahas tadi, termasuk pesta demokrasi yang tidak lama lagi akan masuk tahapannya. Ya. Mungkin silakan Ki Anda. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Luwu Raya, khususnya Luwu Utara yang saya hormati, yang saya sayangi. Politik tentunya pilkada masih lama. Pileg sebentar lagi akan muncul. Sampaikan kepada keluarga, khususnya caleg-caleg ini, kalian siap menang dan siap kalah. Jangan putus hubungan keluarga karena kalian tidak terpilih dan yang lainnya terpilih. Dan kalau kalian memberikan sesuatu kepada masyarakat, jadikanlah itu ibadah, sedekah. Bukan jangan nanti tidak terpilih, banyak hal-hal yang tidak baik, sampai-sampai menutup jalan dan sebagainya. Dan saya juga sebagai Ketua KKLR, Wijato Luwu, dimanapun berada, saya datang ke Surya TV ini, menyampaikan niat baik saya untuk kembali ke tanah air, kembali kampung halaman. Izinkan saya kepada sahabat-sahabat saya untuk kembali berbuat di kampung halaman ini. Jabatan KKLR ini tentunya akan saya serahkan kepada yang lebih bisa menjalankan pada saat nanti saya kembali di Luwu Raya. Dan insya Allah tahun depan dimulainya pilkada, saya akan menyampaikan kepada semua teman-teman pengurus, baik pengurus wilayah seluruh Indonesia, dan pengurus pusat, dan saya akan izin pamit untuk datang ke Luwu Utara. Diberikan, alhamdulillah, tidak diberikan pun, ya saya minta maaf karena niat saya akan kembali membangun kampung halaman ini. Dan kepada masyarakat Luwu Utara, saya datang bukan mencari sesuatu kepentingan keluarga kami. Saya datang mau bersinergi membangun daerah kita yang tercinta. Dan saya sudah 3 kali kalah. Saya 3 kali kalah, tentunya ada yang menangis, ada yang ketawa. Yang menangis tentunya tim saya. Tim saya minta maaf kita kalah. Tapi insya Allah 2024 ini kita bersatu, kita kompak, satu tujuan, membangun Luwu Utara lebih baik daripada yang sekarang. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu lah yang menentukannya. Karena wajib pilih adalah di tangan bapak-bapak, saudara-saudara. Petani, sahabat Arsad Kasmar. Anak muda, teman Arsad Kasmar berjuang demi Luwu Utara. Maju mundurnya Luwu Utara adalah di tangan pemuda. Pemuda adalah merupakan aset yang sangat penting di Luwu Utara, menciptakan, punya motivasi untuk memberikan yang terbaik daerahnya. Regenerasi ke depan kita sangat butuhkan. Saya mengharapkan calon-calon bupati, calon wakil bupati yang tentunya yang saya akan bersama-sama bersinergi. Kita siap satu tujuan. Kalau bapak-bapak, karena ada beberapa di antara ini, tujuannya satu sama dengan saya. Bismillah, untuk akhirat kita akan lebih kaya di dunia. Lebih kaya kita di akhirat daripada di dunia. Dana dunia ini hanya daerah yang persinggahan. Tidak ada apa yang kita bawa mati. Hanya amal jariah. Semoga kalau kita ini dikehendaki Allah menjadi pemimpin di Luwu Utara, merupakan rahmat bagi kita untuk di akhirat kita dan generasi kita. Itu saja. Akhirnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. So sebenarnya masih banyak kita mau ulas, tetapi kan masih ada kesempatan yang bertahap lain. Masih lah. panjang tuh. Jangan sekaligus. Nah, tapi paling tidak Kanda, kita hadir di Surya TV ini sudah menjawab keraguan masyarakat Luwu Utara bahwa Pak Arsyad Kasmar comeback bukan untuk main-main, tetapi benar-benar punya niat untuk mengabdi kembali ke kampung, membangun, dan nawaitunya Luwu Utara bisa jauh lebih maju dibandingkan sekarang tanpa menafikan kepemimpinan yang ada. Nah, masyarakat Luwu Utara, Pak Arsyad Kasmar bukanlah figur yang baru. Mari seperti penyampaiannya tadi bahwa kita sambut pesta demokrasi tanpa ada mencederai. Seperti itu. Oke, karena kita dibatasi waktu,
Terima kasih Kanda, Ya. sibuk Ki, tapi masih sempat Ki hadir di Surya TV. Wakili kru Surya TV, Koran Surya, kami mengucapkan Kasih. terima kasih. Ya. Nah, oke sahabat Koran Surya, Surya TV, saya Hairul Badru bersama narasumber kami Bapak Haji Arsyad Kasmar. Pamit undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.